Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, saya Orita Maharani selaku Master of Ceremony pada acara malam hari ini, yaitu acara advokasi pengadaan unit kesehatan mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Ibu Dr. Lirsia Yusi Ratnawati, SKM MKes, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan Alhamdulillah karena berkat karunia dan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini guna menghadiri kegiatan advokasi pengadaan unit kesehatan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Hadirin sekalian, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan malam hari ini, yaitu diawali dengan pembukaan, penyajian materi, diskusi, pembacaan kesimpulan, hingga penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu kegiatan inti advokasi yang akan dimulai dengan pemaparan materi oleh Saudara Ali Mansur dan Saudari Stefani Zoya. Sesi advokasi akan dipimpin oleh moderator. Pada malam hari ini, moderator kita yakni Saudari Evelyn Manta. Saya persilakan untuk maju ke depan. Selamat malam, Saudara Evelyn. Selamat malam. Wah, apa kabar nih? Puji syukur kabarnya baik. Gimana dengan Saudari Alisa? Alhamdulillah, saya juga baik. Wah, kelihatan sekali ya wajah sumringah dari Saudara Evelyn ini sudah siap untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Bagaimana? Apakah sudah siap? Tentunya sudah sangat siap. Oke, baik. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai sesi inti kegiatan pada malam hari ini. Kepada Saudari Evelyn sebagai moderator, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Orieta Maharani selaku MC atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam, perkenalkan saya Evelyn Matalimanda selaku moderator yang akan memimpin kegiatan advokasi pada malam hari ini. Kegiatan advokasi akan disampaikan oleh Saudara Ali Mansur dan Saudari Stefani Zoya. Berhubung kedua pemateri telah hadir di tempat, maka kegiatan advokasi bisa segera kita mulai. Untuk kegiatan advokasi akan terbagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama adalah sesi pemaparan materi oleh advokator dan sesi kedua adalah sesi diskusi dengan Ibu Dr. Lirsia Yusi Ratnawati SKM selaku sasaran pada kegiatan advokasi malam ini. Untuk mempersingkat waktu, disilakan kepada para pemateri untuk memaparkan materi. Kepada Saudara Ali Mansur dan Saudari Stefani Zoya, saya persilakan. Yes, oke. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat malam sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lirsia Yusi Ratnawati SKMKes karena telah mau hadir di kegiatan advokasi kali ini, dan juga kepada seluruh audiens dan para testimoni yang sudah hadir di kegiatan advokasi pada hari ini. Baik, mungkin untuk mengefektivitaskan waktu, kita langsung saja masuk kepada sesi advokasi. Di sini kami membawakan sebuah program pembahasan tentang pengadaan Bukesma atau unit kesehatan mahasiswa. Mungkin kepada moderator bisa di next slide.
Baik, di sini yang akan kami bahas terkait ada 4 poin penting. Yang pertama terkait gambaran umum program UKESMA atau Unit Kesehatan Mahasiswa. Apa itu unit kesehatan mahasiswa? Bagaimana sih yang di dalam dan apa definisi dari UKESMA itu sendiri? Yang kedua adalah urgensi. Kenapa kita harus mengadakan UKESMA? Kenapa ini penting untuk dibahas dan diadakan? Yang ketiga adalah terkait manfaat program. Apa yang bisa kita dapatkan? Apa manfaat bagi kita, bagi teman-teman mahasiswa dan bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat ini? Dan yang terakhir terkait bentuk dukungan yang bisa diberikan dari Ibu Dr. Mercia Yusi kepada kami untuk berkontribusi dalam pengadaan UKESMA ini. Bisa di next. Baik, jadi yang pertama terkait gambaran umum program UKESMA ini sendiri. Kenapa kami mengadakan advokasi pada hari ini terkait UKESMA ini, terkait unit kesehatan mahasiswa ini, yakni demi mewujudkan terciptanya unit kesehatan untuk mahasiswa, untuk tenaga pendidik serta untuk seluruh warga Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Jadi UKESMA ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang didirikan dengan tujuan memberikan tempat khusus untuk mahasiswa atau untuk seluruh warga FKM bahkan setidaknya untuk tempat beristirahat saat mereka sakit, saat mereka mempunyai keluhan terhadap keluhan kesehatannya seperti itu. Jadi UKESMA ini kami ambil konsepnya dari UKS atau unit kesehatan siswa yang ada di sekolah, di mana di UKS yang sama-sama kita ketahui di sana ada pelayanan setidaknya pertolongan pertama kepada teman-teman siswa atau mahasiswa yang mengalami keluhan terhadap kesehatannya. Nah, di dalam UKESMA ini selain ada pelayanan kesehatan tersebut, kami juga mengharapkan nantinya ada fasilitas lain seperti obat-obatan, kemudian pembalut, kemudian ranjang istirahat dan sebagainya. Next. Nah, sekarang kita masuk kepada urgensi diadakannya UKESMA ini. Kenapa UKESMA penting untuk diadakan? Apa sih urgensinya bagi kita? Jadi yang pertama, kita mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi yang menyebutkan di sana bahwasanya mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang dapat menunjang kelancaran proses belajar di kampus. Entah itu dalam aspek pendidikan secara langsung, entah dalam aspek lainnya. Tetapi yang kami bahas di sini adalah dalam aspek kesehatan, seperti pelayanan kesehatan yang kami wujudkan dalam bentuk UKESMA ini. Kenapa? Apa hubungannya dengan pelayanan kesehatan? Karena kelancaran dalam proses pembelajaran, kelancaran dalam proses belajar mengajar itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Di mana ketika seseorang atau seorang mahasiswa atau bahkan seorang pelajar sedang mengalami gangguan pada kesehatannya, maka otomatis akan terganggu juga proses pembelajaran yang terjadi saat perkuliahan berlangsung. Ya, di sini kami juga jabarkan terkait urgensi ya. Di sini yang pertama kami menyebutkan bahwasanya keadaan yang tidak prima dari seorang mahasiswa atau pembelajar dapat menghambat perkuliahan dan kegiatan lain sesuai yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ketika seseorang itu merasa sakit atau merasa ada keluhan dalam kesehatannya, biasanya kita merasakan sendirilah gitu. Ketika kita merasakan sakit, kita akan sulit untuk konsentrasi, kita kemudian juga akan sulit untuk fokus dalam menerima materi untuk pembelajaran kita ke depannya. Yang kedua, sakit datang tidak mengenal waktu dan tempat, gitu kan? Jadi kita nggak bisa menebak nih, nanti siang nih saya bakal sakit, sehingga kita bisa menyediakan penanggulangan dan sebagainya. Nah, kita kan ada beberapa keluhan penyakit yang tidak bisa kita tebak, sehingga ketika keluhan ini datang secara tiba-tiba, ketika rasa sakit ini datang secara tiba-tiba, ada UKESMA di sana, ada fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas untuk tempat beristirahat setidaknya kepada teman-teman yang mengalami keluhan sakit secara tiba-tiba. Yang ketiga, urgensi yang ketiga adalah ada beberapa mahasiswa atau bahkan sebagian besar mahasiswa yang tetap melaksanakan perkuliahan ketika mereka sakit. Jadi mungkin perlu diketahui juga banyak teman-teman mahasiswa yang ketika mereka merasakan sakit atau tidak enak badan, mereka masih memaksakan untuk perkuliahan karena mereka pikir itu penting dan itu baik karena mereka menomorsatukan pendidikan mereka. Tetapi apa akibatnya? Yang pertama, akibatnya pasti berhubungan langsung dengan proses mereka dalam menerima materi atau dalam menerima pembelajaran, sehingga akan terganggu dan tidak lancar seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, ketika seorang mahasiswa atau seseorang pembelajar memaksakan keadaannya ketika dia sakit, dia tidak istirahat, dia tidak mengobati rasa sakitnya dan memaksakan perkuliahan, itu bisa berdampak lebih baik pada kesehatannya.
entah itu bisa lebih kronis, bisa lebih akut dan sebagainya. Kemudian urgensi yang keempat adalah mahasiswa ketika sakit tidak memiliki tempat khusus untuk beristirahat saat di kampus, saat mereka merasakan sakit di kampus gitu. Jadi inilah fungsi UKESMA yang utama, yakni menjadi tempat beristirahat setidaknya kepada teman-teman yang merasakan sakit secara tiba-tiba, teman-teman yang memaksakan dirinya untuk tetap kuliah walaupun merasa sakit, kepada teman-teman yang merasa kondisinya tidak prima sehingga bisa mengganggu proses pembelajaran mereka. Mereka bisa mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas untuk beristirahat bagi mereka di UKESMA ini. Selain itu, kami juga sempat mengumpulkan data yang beberapa waktu yang lalu. Ya, terima kasih moderator. Di sini kami mengumpulkan data melalui GFOM. Di GFOM ini kami bagikan kepada angkatan aktif yang ada di FKM pada saat ini, yakni dari angkatan 19 sampai angkatan 22. Di sini kami mendapatkan 78 responden. Pertanyaan yang pertama kami tanyakan kepada mereka adalah, apakah Anda sebagai mahasiswa pernah merasakan keluhan sakit atau masalah kesehatan saat berada di FKM, saat berada di kampus gitu? Dari 70 jawaban, dari 78 responden menjawab iya gitu. Dari 78 jawaban sebesar 96,2% atau sekitar 75 responden menjawab iya gitu. Dan sisanya menjawab tidak. Bisa dilihat ya di gambar, warna biru mewakilkan jawaban iya dan warna merah mewakilkan jawaban tidak gitu. Jadi bisa diketahui bahwasanya sebagian besar mahasiswa ini atau hampir keseluruhan mahasiswa yang pernah berkuliah di sini pernah mengalami keluhan sakit saat mereka sedang berkuliah atau saat mereka sedang berada di kampus gitu. Bisa ke bawah? Baik, pertanyaan yang kedua kami tanyakan adalah, apa keluhan sakit yang Anda rasakan sebagai mahasiswa? Jadi di sini sebenarnya banyak macam keluhan sakit, ada mulai pusing, menstruasi, luka, demam, sakit perut dan lainnya. Tapi yang bisa kita lihat di sini ada dua macam keluhan yang memiliki persentase terbesar, yakni pusing dan juga menstruasi. Diwakilkan dengan warna biru dan warna merah sebesar 35,9% untuk pusing dan 29,5% untuk menstruasi. Jadi dari data ini kita juga dapat mengambil manfaat nih. Ada keuntungan dari data yang kita ambil ini, bahwasanya kita sudah mengetahui keluhan terbanyak yang dialami oleh mahasiswa, sehingga kita bisa melakukan pengendalian yang lebih awal ketika UKESMA ini terbentuk seperti itu. Bisa ke bawah. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah Anda sebagai mahasiswa yang memiliki keluhan sakit kemudian memiliki tempat beristirahat saat di FKM? Dari 78 jawaban, 75,6% mewakili jawaban tidak. Mereka tidak memiliki tempat beristirahat saat merasakan keluhan sakit ketika di FKM. Dan 24,4% menjawab iya, mereka memiliki tempat istirahat. Tapi di mana? Karena kita saat ini tidak ada tempat khusus untuk beristirahat bagi teman-teman yang mengalami keluhan sakit. Setelah kami klik lebih lanjut, sebesar 75,6% memang tidak memiliki tempat untuk beristirahat, dan sebesar 24% memiliki tempat untuk beristirahat saat sakit, seperti sekretariat UKM, musola, kantin maupun di RK. Jadi mereka memiliki tempat kesehatan, tempat untuk beristirahat bagi mereka di tempat-tempat yang sudah disebutkan, yang termasuk tempat umum. Gitu. Jadi ketika tempat umum ini dijadikan tempat istirahat, kita sama-sama tahu di tempat umum semua orang bebas memasukinya. Entah itu orang sakit, entah itu orang yang tidak sakit, entah itu orang yang sehat, entah itu orang yang berkepentingan, entah itu orang yang bahkan hanya ingin berkunjung dan sebagainya. Artinya kita sama-sama tahu bahwa tempat umum ini bukanlah tempat yang optimal atau bisa dijadikan tempat untuk beristirahat secara maksimal bagi teman-teman yang sedang sakit. Maka dari itulah, dari ketiga data ini sebenarnya sudah dapat disimpulkan apa sih urgensi dari UKESMA ini. Karena teman-teman tidak memiliki tempat beristirahat saat mereka sakit, dan sebagian besar atau bahkan hampir keseluruhan teman-teman pernah mengalami rasa sakit ketika berada di kampus. Baiklah, terkait data saja mungkin dari saudari Sylvia Wijaya bisa lanjutkan. Baik, terima kasih. Sebelum mohon izin Bu Yusi untuk mengungkapkan data yang telah kami kumpulkan. Di sini kami telah mengumpulkan data lagi terkait kuesioner GFOM dengan responden seluruh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember terkait adanya kepentingan dan urgensi atas fasilitas UKESMA di FKM ini. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya dukungan mahasiswa dan juga dari teman-teman
di luar mahasiswa mungkin dengan menentukan adanya fasilitas UKESMA di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini. Di sini Ibu bisa melihat bahwa adanya 100% dari total responden yang kami kumpulkan bahwa penyediaan tempat khusus untuk beristirahat ketika sakit di FKM itu penting. Dan ini ketika kami menggunakan metode JIVOM ini, bahwa dilihat bahwa responden-responden tersebut juga tidak memiliki tempat yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan adanya pendirian UKESMA itu mampu mendukung dan memfasilitasi mahasiswa dalam penyelenggaraan sebagai tempat khusus untuk beristirahat ketika di FKM. Lalu selanjutnya adalah kami juga memberikan sebuah pertanyaan, apakah menurut responden itu penting terdapat pertolongan pertama di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi 97,4% dari total responden yang telah kami kumpulkan menyetujui bahwa pertolongan pertama di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu penting, sehingga terwujudnya fasilitas UKESMA juga mampu menyokong dan mendukung pertolongan pertama di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Lalu selanjutnya adalah responden juga 100% menyetujui dengan pembangunan adanya unit kesehatan di FKM, maka mewujudkan aspirasi mahasiswa yang tadinya tidak memiliki tempat atau fasilitas dalam menunjang kesehatannya, lalu juga ketika melakukan perkuliahan itu tidak adanya tempat untuk sebuah tempat untuk beristirahat ketika mengalami kesakitan atau penyakit-penyakit lainnya yang mampu menghambat kegiatan perkuliahan di FKM. Lalu boleh di-next. Oke, sebelum kita masuk ke manfaat dari pendiriannya atau pembangunan UKESMA ini sendiri, kami di sini juga menyediakan testimoni dari teman-teman mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat terkait pentingnya dan urgensinya pendirian UKESMA ini. Di sini kami juga telah menyediakan tempat dan waktu untuk teman-teman untuk menyampaikan aspirasinya tentang pembangunan UKESMA ini. Selanjutnya akan saya sampaikan. Oke. Terima kasih atas waktu dan sebagainya. Perkenalkan, saya William Clarence dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini berhubung saya sekarang ini sedang mengalami flu, batuk dan pilek, saya itu sering mengalami keluhan pusing, ngantuk dan lain sebagainya. Jadi saya benar-benar setuju ya dengan diadakannya UKESMA atau unit kesehatan mahasiswa ini. Karena dengan adanya UKESMA ini, mungkin teman-teman mahasiswa dengan keluhan sakit lainnya itu bisa mendapatkan obat ataupun tempat untuk beristirahat agar mereka bisa kembali beraktivitas dan melakukan kegiatan kuliah itu dengan baik. Jadi semoga apa yang teman-teman sudah rencanakan ini dengan diadakannya UKESMA ini semoga terrealisasikan. Terima kasih, mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Terkait untuk teman-teman lainnya, mungkin ada aspirasi yang ingin disampaikan. Baik, izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Olivia Perdana dari mahasiswa FKM UNED. Terkait UKESMA yang sudah teman-teman jelaskan, di sini saya ingin menceritakan beberapa pengalaman yang saya alami, beberapa masalah kesehatan ketika kuliah di area kampus ini. Contohnya, saya pernah mengalami terkait pusing dan juga nyeri haid. Nah, masalah itu sebenarnya kan bisa diselesaikan hanya dengan mungkin tidur sejenak dan seperti itu. Kemudian menurut saya di FKM ini kan memang masih belum ada tempat unit pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi menurut saya juga penting diadakannya terkait pelayanan kesehatan dasar untuk sebagai pertolongan pertama daripada dibawa langsung ke UMC seperti itu. Jadi saya di sini juga menyetujui terkait pembangunan UKESMA yang sudah dijelaskan teman-teman. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada aspirasi yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Kak. Saya sangat setuju atas pembangunan UKESMA ini karena teman-teman saya juga sering mengeluh ketika sakit karena apalagi yang tidak ikut kayak Ormawa itu, yang kayak introvert juga itu sering mengeluh dan dipendam sendiri, akhirnya situ sakit dan tidak masuk kelas. Saya sangat setuju akan dibangunnya UKESMA ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman atas testimoni yang telah diberikan. Selanjutnya di sini kami akan menyampaikan manfaat dari pembentukan adanya fasilitas UKSMA di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan dasar untuk mengatasi keluhan mahasiswa seperti pusing, sakit perut, dan flu. Jadi ketika perkuliahan itu, ketika ada penyakit seperti pusing dan sakit perut itu merupakan penyakit yang tidak terduga dan gejalanya itu datang dengan tiba-tiba secara tidak bisa kami prediksi. Jadi ketika adanya kehadiran seperti UKSMA ini, itu bisa mampu menjadi tempat atau sebuah fasilitas bagi mahasiswa untuk mengatasi permasalahan seperti pusing, sakit perut, itu ketika untuk beristirahat, lalu juga ada fasilitas mungkin seperti tempat tidur sehingga mereka bisa mengatasi penyakit-penyakit seperti pusing dan sakit perut. Lalu juga ketika ada fasilitas dan sumber daya seperti obat-obatan, itu juga mampu membuat mereka itu mengatasi penyakit terluka maupun yang lainnya yang menunjang adanya hambatan dalam perkuliahan. Lalu yang selanjutnya adalah memenuhi hak mahasiswa dalam menunjang kelancaran proses perkuliahan. Jadi seperti yang kita ketahui, di dalam perkuliahan ini tidak hanya adanya kegiatan belajar, namun banyak sekali kegiatan seperti Ormawa atau mungkin juga kegiatan UKM dan lainnya. Jadi adanya dalam penunjangan kelancaran proses perkuliahan juga, fasilitas UKSMA ini mampu meningkatkan adanya fasilitas kesehatan dalam mengupayakan keberhasilan dalam proses perkuliahan. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan citra baik untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Seperti yang kita ketahui, Ibu, jadi tidak semua fakultas di Universitas Jember ini memiliki unit kesehatan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan kesehatan dalam pengobatan di perkuliahan. Jadi ketika kami itu mengupayakan adanya pembentukan fasilitas UKSMA di UFM, maka mampu meningkatkan citra baik untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat tidak hanya di mata Universitas Jember, namun juga di mata luar Universitas Jember, seperti mungkin di Provinsi Jember atau mungkin bahkan di Indonesia, dengan adanya fasilitas yang menunjang perkuliahan dari segi kesehatan mahasiswa dalam kegiatan aktivitas perkuliahan tersebut. Lalu yang keempat adalah mahasiswa dan warga Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember memperoleh kemudahan akses dalam pelayanan kesehatan, khususnya di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Seperti yang kita ketahui, Ibu, bahwa di sini untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri itu dekat dengan UMC, namun aksesnya tidak mudah bagi kami sebagai mahasiswa ketika melakukan perkuliahan, maka penunjang adanya UKSMA ini menjadi fasilitas yang sangat mendukung ketika kami mengalami masalah kesehatan seperti pusing dan sakit perut ataupun terluka yang telah dijelaskan tadi. Di sini juga kami memiliki kemudahan akses dan juga waktu karena kami menghemat waktu, kami menghemat tenaga, dan juga kami memiliki kemudahan dalam memperoleh fasilitas kesehatan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah meningkatkan rasa kepedulian terhadap kesehatan mahasiswa. Jadi kita sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat juga mampu itu tidak hanya dalam eksternal, namun juga internal yang kami juga dilatih untuk bisa menjadi calon tenaga kesehatan masyarakat dan juga meningkatkan adanya rasa kepedulian sebagai mahasiswa dalam kesehatan khususnya di kegiatan perkuliahan. Lalu juga kegiatan seperti fasilitas kesehatan UKSMA ini juga mampu menunjang bentuk keberhasilan bahwa mahasiswa itu memiliki peningkatan dalam kesehatannya. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu kesehatannya baik, maka kegiatan perkuliahan juga berjalan dengan baik. Lalu juga keberhasilan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dalam menunjang kesehatan mahasiswa itu baik. Selanjutnya adalah mengatasi keluhan kesehatan mahasiswa sedini mungkin sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Ketika adanya masalah kesehatan mahasiswa ketika proses kegiatan perkuliahan itu mampu meningkatkan adanya hambatan tidak hanya dari segi mahasiswa sendiri, namun kegiatan jalannya perkuliahan dari dosen sendiri. Sehingga kegiatan perkuliahan itu tidak efektif. Banyak sekali hambatan yang membuat mahasiswa tidak mengikuti perkuliahannya, lalu juga banyak sekali regulasi yang mungkin yang harus dipenuhi oleh mahasiswa ketika adanya permasalahan kesehatan dan mungkin absen ketika kelas dan selanjutnya dan lain-lain. Jadi sehingga terbentuknya UKSMA sendiri ini kita bisa meningkatkan proses pencegahan tersebut. Jadi ketika ada memang hambatan-hambatan dalam kegiatan perkuliahan khususnya adalah masalah kesehatan, dengan pendiriannya UKSMA itu maka keluhan-keluhan mahasiswa dalam kesehatan itu mampu kita atasi sedini mungkin sehingga kegiatan perkuliahan itu juga mampu berjalan dengan baik dan maksimal. Seperti itu. Lalu bentuk dukungan apa sih yang ingin kami dapatkan dan juga apa harapan kami ketika kami melakukan kegiatan advokasi ini?
Di sini kami ingin sekali mendapatkan dukungan dari pihak Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, khususnya melalui wakil dekan 2 bagian sarana prasarana berupa pengadaan dana dan bantuan penciptaan fasilitas. Jadi kami di sini sebagai mahasiswa ingin sekali adanya bantuan dalam segi administrasi dan juga pengelolaan, lalu juga seperti pengadaan dana dan fasilitas-fasilitas dengan dukungan yang bisa menciptakan adanya fasilitas UKSMA di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember ini sendiri. Kami berharap tinggi kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember khususnya bagian dalam sarana prasarana untuk menunjang adanya fasilitas bagi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya dalam perkuliahan ini. Jadi kami mampu melakukan perkuliahan dengan baik, kami juga mampu mengatasi adanya masalah kesehatan ketika kami mengalami perkuliahan, ketika kami melakukan kegiatan perkuliahan, sehingga nantinya kegiatan ini berjalan dengan baik, sehingga nantinya harapan kami ketika kami melakukan perkuliahan itu efektif dan juga tidak hanya baik sebagai mahasiswa ketika perkuliahan, namun ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang menunjang perkuliahan seperti seminar mungkin atau mungkin ketika ada seminar proposal seminar hasil dan juga mungkin kegiatan-kegiatan lain yang menunjang perkuliahan seperti kegiatan UKM, kegiatan ormawa maupun kegiatan-kegiatan eksternal yang mendukung adanya perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini sendiri. Lalu juga bentuk dukungan seperti pengadaan dana juga karena kami tahu bahwa dalam membentuk suatu fasilitas itu memerlukan adanya dukungan dana itu. Jadi ketika kami melakukan advokasi ini, harapan kami ketika kami mendapatkan pengadaan dana yang cukup, maka kami juga akan mendirikan dan juga membentuk yang didukung oleh dari Fakultas Kesehatan Masyarakat itu terciptanya UKSMA yang baik dengan harapan kami dengan pengadaan sumber daya yang baik juga, lalu juga pendirian tempat yang baik juga, dan juga sistem dan administrasi yang baik juga. Seperti itu. Next. Baik, di sini saya telah memberikan pemaparan tentang urgensi UKSMA sendiri di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan harapannya itu mungkin bisa menjadi sebuah akses, sebuah jalan bagi kami untuk adanya fasilitas UKSMA di FKM. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada saudara Ali Masud dan saudara Jaka Mizoya atas pemaparan materi yang luar biasa. Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi kepada Ibu Dr. Lucia Yustina Kamati SPMKes. Saya persilakan untuk menyampaikan argumennya maupun pertanyaannya terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kepada Ibu Yusi, apakah ada pertanyaan atau argumen yang ingin disampaikan, Bu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang pengadaan unit kesehatan mahasiswa ini. Yang pertama itu pengadaan unit kesehatan mahasiswa ini itu apakah dari seperti UKM atau dari dasar saja sebatas unit kesehatan? Baik, jadi kurang lebih pertanyaannya mengenai apakah unit kesehatan ini akan dibuat seperti UKM atau hanya seperti unit kesehatan saja gitu. Baik, kepada para penjawab, apakah pertanyaan dari Ibu Yusi bisa dipahami? Ingin langsung dijawab atau perlu waktu untuk diskusi? Baik, karena penjawab siap untuk menjawab pertanyaan, saya persilakan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih Ibu Yusi atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Jadi untuk sementara ini tujuan kami mengadvokasikan unit kesehatan mahasiswa ini hanya sampai pada pengadaan fasilitas dan juga pengelolaan secara berkelanjutan. Tentunya dalam rencana pengubahan unit kesehatan mahasiswa menjadi unit kegiatan mahasiswa ini tentunya memerlukan banyak sekali pertimbangan. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya unit kesehatan mahasiswa ini berjalan dengan lancar, kemudian mampu memiliki kriteria yang layak untuk menjadi sebuah UKM dan juga seluruh pihak yang terkait dengan UKSMA siap untuk menjadikan UKSMA menjadi UKM, maka kami akan siap untuk membantu secara sepenuhnya. Akan tetapi kami juga memerlukan bantuan dari fasilitas fakultas yang lebih dari apabila menjadi UKSMA itu sendiri. Nah, apabila menjadi UKM maka kami memerlukan dukungan yang tambahan begitu. Baik, saya ucapkan terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan kepada Ibu Yusi. Apakah ada tanggapan lain atau pertanyaan lain yang ingin disampaikan, Bu? Mungkin saya ada pertanyaan lagi. Nah, di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini kan ada 2
bisa dipahami pertanyaannya? Ingin langsung jawab atau perlu waktu untuk berdiskusi? Baik, karena memerlukan waktu diskusi, maka saya berikan waktu selama 1 menit kepada para penjawab untuk berdiskusi. Baik, karena ada penjawab yang sudah siap untuk menjawab, saya persilakan untuk maju ke depan. Baik, izin menjawab terkait pengadaan unit kesehatan mahasiswa di kedua kampus. Jadi bisa jadi pengadaan unit kesehatan mahasiswa ini diadakan di kedua kampus, baik di kampus Jember dan kampus Bondowoso. Namun sebelumnya kami akan mengadakan unit kesehatan mahasiswa di kampus Jember terlebih dahulu. Kemudian kami akan menilai bagaimana hasil penerapan pengadaan unit kesehatan mahasiswa di kampus Jember. Apabila pengadaan unit kesehatan mahasiswa di kampus Jember ini berhasil mencapai output yang diharapkan, maka tidak menutup kemungkinan kami akan mengadakan unit kesehatan mahasiswa ini di kampus Bondowoso. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan kepada Ibu Lucy. Apakah ada tanggapan terkait jawabannya atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan lagi, Bu? Mungkin sudah cukup, saya ada pertanyaan lagi tentang bagaimana caranya agar ada dana untuk mencukupi kebutuhan fasilitas di unit kesehatan mahasiswa ini. Mungkin kurang lebih seperti bagaimana cara kamu untuk memenuhi dana kebutuhan pengadaan kesehatan ini begitu. Baik, kepada para penjawab bagaimana? Apakah bisa dipahami? Mau langsung dijawab atau bagaimana? Diskusi terlebih dahulu, maka saya berikan waktu selama 1 menit untuk diskusi. Baik, karena sudah 1 menit, maka saya persilakan kepada penjawab untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lucy. Baik, izin menjawab terkait pengadaan dana. Jadi dari awal didirikannya unit kesehatan mahasiswa ini, fakultas seharusnya dapat menjalin kerjasama terkait upaya pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan sebagainya dengan fasilitas kesehatan terdekat seperti unit medical center dan Palang Indonesia, sehingga kebutuhan terkait alat kesehatan dan obat-obatan itu dapat dipenuhi melalui kemitraan tersebut. Selain itu diperlukan juga adanya perencanaan dana yang terstruktur sehingga unit kesehatan mahasiswa ini dapat memanfaatkan dana secara maksimal. Jadi kurang lebih bisa melakukan kemitraan atau melakukan perencanaan dana seperti itu. Dari Ibu Lucy, apakah ada pertanyaan atau tanggapan lainnya yang ingin disampaikan, Bu? Mungkin saya ada sedikit ya tentang bagaimana jika dana dari fakultas ini berhenti atau ada masalah. Mungkin solusi dari kalian ini bagaimana? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi kurang lebih mengenai bagaimana jika dana yang diberikan oleh fakultas ini terhenti, apakah bagaimana cara yang akan kita lakukan untuk mencari dana lain agar tidak bergantung pada dana fakultas saja begitu. Baik, pada para penjawab bagaimana, ingin langsung dijawab atau membutuhkan waktu? Dijawab. Nah, saya persilakan untuk menentukan. Baik, terkait pengadaan dana. Jadi dana bagi unit kesehatan mahasiswa ini tidak hanya bersumber dari dana fakultas, namun nantinya setiap angkatan akan menyetorkan iuran yang sekiranya dapat mencukupi kebutuhan dasar bagi unit kesehatan mahasiswa tersebut. Iuran ini nantinya akan dibayarkan tiap semester kepada Badan Pengurus Harian
Kesma yang didirikan ini ternyata pengelolaannya tidak berhasil begitu gitu. Baik, kepada para penjawab, apakah bisa dipahami pertanyaan dari Ibu Yusi? Perlu waktu untuk diskusi atau langsung dijawab? Diskusi? Langsung, oke. Saya persilakan untuk langsung dijawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yusi terkait apabila nanti pengelolaan unit kesehatan mahasiswa ini tidak berhasil. Nah, apabila unit kesehatan tidak berhasil ini, maka kita mendapatkan ketidakberhasilan ini akan kami jadikan bahan evaluasi nantinya, dan nantinya itu akan dijadikan perbaikan untuk pengelolaan selanjutnya. Nah, seperti yang kita ketahui dari data yang telah kami kumpulkan melalui JIPOM, itu terdapat banyak mahasiswa yang mengeluhkan terkait unit kesehatan mahasiswa ini. Jadi dengan adanya unit kesehatan mahasiswa ini kayak sangat berguna bagi mahasiswa FKM sendiri. Dan kita akan melakukan evaluasi terhadap ketidakberhasilan tersebut. Nah, kita itu melakukan evaluasi agar nantinya mencari apa sih permasalahan yang dapat membuat ketidakberhasilan unit kesehatan mahasiswa ini. Apabila telah diketahui permasalahan yang telah kita dapatkan, maka kita akan melakukan pembenahan untuk pengelolaan unit kesehatan mahasiswa ini ke depannya. Gitu. Jadi kurang lebih mencari tahu melakukan evaluasi bagaimana yang salah untuk diperbaiki ke depannya. Baik, kepada Ibu Yusi, apakah ada tanggapan lain atau pertanyaan yang ingin disampaikan kembali? Mungkin sudah cukup. Lalu, apakah kalian ini bersedia untuk menjadi pioner dalam unit kesehatan mahasiswa ini? Kan kalian kan punya ketersediaannya. Jadi ketersediaan apa yang kalian angkat untuk bentuk nyata yang diharapkan untuk unit kesehatan mahasiswa ini? Baik, jadi apakah kami bersedia untuk menjadi pionir pengadaan kesma ini dan bagaimana bentuk nyata yang bisa kami berikan begitu gitu? Kepada para penjawab, apakah bisa dipahami pertanyaannya? Ingin langsung jawab atau diskusi tersebut dulu? Baik, saya beri waktu selama 1 menit untuk berdiskusi. Baik, karena sudah 1 menit, maka saya persilakan kepada penjawab untuk maju menjawab pertanyaan dari Ibu Yusi. Baik, izin menjawab. Karena kami telah menyarankan unit kegiatan mahasiswa ini, maka kami akan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan unit kesehatan mahasiswa ini. Dan kembali lagi, kita juga membutuhkan dukungan dari pihak fakultas, contohnya seperti dukungan dalam komitmen dan juga pendanaan. Nah, dan juga partisipasi kami dari mahasiswa sendiri, yaitu kami akan menjadi delegasi atau menjadi pengelola dalam unit kesehatan mahasiswa ini, agar nantinya unit kesehatan mahasiswa ini berlanjut dan mungkin juga berkembang juga di kampus Bondowoso. Dan juga selain itu kami akan melakukan mobilisasi kepada unit kesehatan lainnya
yaitu seperti kayak apotek dan sejenisnya untuk melakukan mobilisasi terkait kayak seperti penggalangan dana dan juga alat-alat kesehatan lainnya. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apalagi nanti akan dilakukan delegasi dari tiap angkatan dan melakukan mobilisasi dengan apotek dan lain-lainnya untuk menyediakan bantu dalam penyediaan dana dan obat-obat. Mungkin seperti itu. Ibu, dari Ibu Lucy sendiri, apakah ada tanggapan atau pertanyaan lainnya? Mungkin satu pertanyaan terakhir, sebagai mahasiswa, upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keberlangsungan unit kesehatan mahasiswa ini? Baik, bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa untuk menjaga keberlangsungan kesehatan ini? Baik, kepada para penjawab, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Mau langsung dijawab atau perlu diskusi? Saya beri waktu selama 1 menit. Baik, karena para penjawab sudah siap menjawab, maka saya persilakan untuk maju ke depan. Baik, mohon izin menjawab. Jadi seluruh warga Fakultas Kesehatan Masyarakat itu perlu memahami urgensi dari unit kesehatan mahasiswa itu sendiri. Apabila mahasiswa, dosen, kemudian staf telah memahami urgensi dari unit kesehatan, akan dibentuk sebuah kerjasama antara mahasiswa dan juga dosen untuk menjaga dan mengelola unit kesehatan mahasiswa itu sendiri. Nah, dari pihak mahasiswa akan dilakukan pendelegasian dari tiap angkatan untuk menjadi pengurus dan juga menjaga unit kesehatan mahasiswa. Pendelegasian ini dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dari angkatan 1 ke angkatan selanjutnya begitu. Sedangkan untuk dosen, kami memohon partisipasinya untuk membantu mengawasi dan juga memperhatikan mahasiswanya agar pengelolaan unit kesehatan mahasiswa itu berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi kurang lebih kalau dari mahasiswanya sendiri seperti sebelumnya melakukan pendelegasian dan tetap diperlukan adanya bantuan dari pihak dosen terkait untuk membantu melakukan pengawasan terhadap kami mahasiswa seperti itu, Ibu. Mungkin dari Ibu Yusi ada tanggapan lagi atau bagaimana, Ibu? Mungkin menurut saya sudah cukup. Inovasi yang kalian berikan ini cukup menarik karena ini unit kesehatan bagi mahasiswa. Namun perlu dipertimbangkan lagi karena untuk memutuskan kewenangan itu bukan saya saja, namun saya harus menyampaikan BPK dan jajarannya untuk memutuskan dengan pengadaan unit kesehatan mahasiswa ini. Mungkin sejauh ini saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan adanya pengadaan unit kesehatan mahasiswa ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dircia Yusira Rahmawati SPNKes atas pertimbangannya terkait pengajuan pengadaan unit kesehatan mahasiswa ini. Semoga kedepannya pengadaan Puskesmas ini bisa terrealisasikan. Baik, terima kasih juga saya sampaikan kepada Saudara Ali Mansur dan Saudari Stefani Zoya atas merupakan materinya juga. Demikian tadi serangkaian diskusi terkait advokasi pengadaan unit kesehatan unit kesehatan mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Selanjutnya izinkan saya membacakan kesimpulan dari hasil kegiatan advokasi malam hari ini. Baik, advokasi hari ini membahas mengenai upaya pengadaan unit kesehatan mahasiswa di FKM UNER, di mana Puskesmas ini merupakan suatu fasilitas kesehatan di fakultas yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk tetap beristirahat dan mengakses kebutuhan, baik itu kebutuhan dasar pertolongan pertama kesehatan maupun untuk beristirahat selama perkuliahan berlangsung.
Lalu setelah melalui sesi advokasi pada malam hari ini, dari Ibu Yusi selaku perwakilan dari pihak fakultas menyampaikan terkait ketertarikannya untuk mengusulkan pengajuan ini kepada pihak dekanat dan jajarannya. Namun masih perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan pimpinan apakah ini akan diadakan atau perlu pertimbangan lebih lanjut. Baik, kurang lebih kesimpulan pada advokasi malam hari ini adalah sebelumnya sudah saya sampaikan. Setelah menyimak sesi pemaparan materi dan diskusi advokasi kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin sekalian, pada Ibu Yusi juga yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama memandu diskusi malam hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat malam dan saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ali Mansur dan Saudari Stefani Zoya atas materi yang telah disampaikan. Serta terima kasih juga saya sampaikan khususnya kepada Ibu Yusi atas tanggapan yang telah diberikan. Serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Evelyn selaku moderator yang telah memimpin jalannya kegiatan advokasi pada malam hari ini dengan sangat baik. Demikian tadi serangkaian acara kegiatan advokasi pengadaan unit kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember bersama Ibu Dr. Lesia Yusi SKM Epkes selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Jember. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir dan mengikuti serangkaian kegiatan pada malam hari ini hingga selesai. Saya Anita Maharani selaku Master of Ceremony mengucapkan mohon maaf bila ada salah saat bertutur kata selama kegiatan berlangsung. Saya juga mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan acara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.